Adalah kita ikuti bersama pembinaan guru dan karyawan MTSN 10 Ngawi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Kepada beliau Dr. Andes Haji Muhammad Wahid MPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddala al-insana ala sa'iril alam. Allamahul bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shafiful izzati wal ikhtiram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 10 Ngawi, Bapak Dr. Andes Mujiono. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha MAN 4 Ngawi. Saya harus menyebutkan MAN 4 Ngawi karena kemarin saya yang melantik dari walaupun kelihatannya sekarang masih belum bisa move on dengan MTSN 10 Ngawi, karena tadi begitu datang untuk mesu kali pulau, jadi pulau mulai kerasan dengan MTSN 10 Ngawi Pak Kowe dipidah. Tapi karena kepentingan kedinasan mau tidak mau harus kita melaksanakan tugas masing-masing ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah keluarga besar MTSN 10 Ngawi yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya sampai detik ini kita sama-sama tetap mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan silaturahim di MTSN 10 Ngawi dalam kondisi sehat walafiat. Sholawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan tarbiyah pada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang senantiasa dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang bisa mengantarkan kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak sadar kalau mungkin sudah lama saya tidak ada ke sini. Memang setelah saya termati, apalagi menjadi kepala madrasah, saya juga ingin datang dari madrasah satu ke madrasah yang lain dalam rangka silaturahim. Tapi kadang-kadang ada muncul rasa tidak penak di kepala madrasah, kepala kantor, sedangkan berusukan dan sebagainya. Sehingga saat itu seringkali kami sampaikan, kebetulan mungkin dumone Pak Mujiono ini sangat mandi. Begitu saya ada kegiatan, misalkan di MAN 3 Ngawi, di sini pas gak ada kegiatan atau pas acara apa, saat itu juga sempat saya mampir, waduh Pak, teman-teman tuh ada acara ke Solo apa-apa kan gitu, sehingga nggak jadi. Padahal seringkali saya di luar kedinasan ya tanpa pamit kepada kepalanya dan sebagainya. Begitu acara di Ngrambi misalkan, ya saya masuk ke Ngrambi walaupun kepalanya bingung, lupa saya tidak ada apa-apa, sementara tak tunggu di sekolahanmu gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya juga ingin melihat kondisi yang apa adanya. Seperti kalau hari ini, kemarin saya sudah menyampaikan, Pak, nanti besok tanggal 10 saya akan monitoring AKMI dan mungkin nanti ada acara pembinaan. Kan mesti disiapkan seperti ini. Tidak mungkin ditata seperti ini kalau saya nggak ngomong. Tapi kalau biasa itu kan tahu asli ini.
Dan kebetulan memang wilayah di sini mungkin sudah lama, kalau tadi dikatakan mungkin sejak 2016 saat itu saya masih menjadi kasih Penma, karena menjadi Kasubag mulai 2017 kalau tidak salah sampai 2022 kemarin. Dan alhamdulillah, dan juga la haula wala quwata illa billah, tanpa saya pikirkan juga, wong saya ini aslinya juga sama dengan panjenengan semuanya. Bahkan saya itu dengan bapak kepala sampean itu satu alma mater. Mungkin di sisi usianya beliau itu lebih tua dari saya. Nah, tapi kuliahnya itu lebih duluan saya. Saya angkatan 86, beliau angkatan 87. Foto-foto alumni Tadris Matematika IAIN Sunan Ampel di Malang. Seperti itu. Dan yang kedua nasibnya sama, saya dengan Pak Mujiono ini sama-sama penjajah di Ngawi. Karena saya asli dari Kediri, sementara Pak Mujiono ini asli Ponorogo. Cuma istrinya orang Ngawi. Tapi kalau saya murni penjajah, karena saya asli Kediri, istri saya orang Blitar. Dan saat itu memang saya kegolong orang nekat. Kebetulan calon mertua saya itu juga tidak nuntut neka-neka kepada saya. Pada saat saya dinikah, dicari untuk dan segera nikah, saya katakan saya belum punya pekerjaan, Pak. Jawabannya sepele mertua saya saat itu, mosok duduk Islam mulai lahir, rezeki wis ene sing ngatur. Saya mantapnya seperti itu, berarti keluarga dari mertua saya tidak orientasi pada materi. Seandainya saya nanti nikah terus menggunakan sistem M10 pun tidak masalah. Seperti itu yang saya ketahui, seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin cerita sedikit lah. Ini kami mungkin kenapa saya sampai terdampar di Ngawi itu seperti itulah ceritanya. Sehingga begitu kami 295 saya ditempatkan bisa masuk di PNS itu pun tanpa diduga-duga. Yang saat itu siapapun yang jadi PNS Kemenak harus pernah punya sukuan di madrasah negeri, betul ya? Itu. Saya itu tidak pernah sukuan di negeri. Begitu datang Mbak Yai Toha dari Kediri menyampaikan MTS-mu itu ya MTS dari keluargamu Openono. Jadi saya itu mengabdikan diri di sana dan alhamdulillah berkahnya ngopeni MTS itu tes perguruan tes dengan PNS itu semuanya serba diberi jalan kemudahan. Karena begitu mudahnya, tinggal penempatan istri saya tarik. Kita ini awalnya wis mulai diberi jalan yang baik, sok ngomong penempatan di pasrah Gusti Allah gimana? Yang jelas tidak akan keluar dari Jawa Timur, siap. Tapi saat saya itu siap tenanan, tidak seperti P3 sekarang. Siap begitu ditaruh di luar, kayak minta kembali. Ada P3 di sini? Ada yang dari luar? Oh masih nggak masuk. Salah satu seperti itu, tapi kalau sudah ditempatkan di Ngawi, di dalam Ngawi itu termasuk daerah yang paling belum pernah saya jamah. Tapi alhamdulillah ternyata betul-betul orang Ngawi itu ramah-ramah dan saya bisa diterima dengan baik. Nah, dari situlah saya mengabdikan diri awal di Satu Ngawi di sana. Itu yang perlu kami sampaikan. Kadang-kadang makanya teman-teman itu yang dari luar daerah pada saat kita kumpulkan saya sampaikan awam ke Yesus ngoyone Ngawi dan nikmatnya orang gak usah kembali, saya katakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sekilas mungkin buka memori lagi saya, karena kalau saya lihat ini sama-sama dengan Pak Mujiono ini orang-orang perantauan yang ada. Dan satu hal bagi kami itu kadang-kadang saya itu pantangan untuk minta jabatan. Makanya begitu saya ada di sini, pada saat saya mengusulkan jabatan pun ada, saya juga tantangan bagi kami untuk minta orang yang saya angkat itu untuk ada sesuatunya, termasuk masing-masing bayar bill. Dan
Saya larang untuk datang ke rumah, nggak usah datang ke rumah. Kalau ketemu urusan dinas di kantor saja. Saya ingin menjaga, karena hati saya mungkin kalau saya berusaha tapi ini digoda kadang-kadang, ya saya belum bisa jamin hati saya bisa tegel seperti itu. Ini Mas Iwan ini nggak tahu kita tempatkan di sana, dan setelah diangkat jadi KPU juga nggak pernah sowan ke saya sama sekali. Tapi saya tidak niteni, karena itu memang kehendak kami pun juga sama seperti itu. Ya makanya sampai kemarin kenapa saya bisa jadi kepala kantor itu saya juga heran. Jaga jenengan saya juga heran. Wong liya-liyane itu begitu kepala purna itu seperti Pancitan itu PLT itu sampai 1,5 tahun. Kasubag PLT kepala kantor 1,5 tahun, begitu diangkat ternyata yang diangkat bukan dia. Pak Mukhtar, teman kita. Tulungagung pun juga sama, kancamu juga, Pak Masmud. Itu hampir 1 tahun, hampir 2 tahun PLT. Pokok begitu diangkat seperti itu. Nah saya tuh PLT hanya 1 bulan. Mei Pak Kepala Kantor Purna, saya Mei, ternyata Juni saya sudah diangkat di situ. Dan diangkat pun juga sendirian, tidak ada teman yang lain. Pak Kakamil sampai bingung, sama Bibolo dengan pusat sopo. Saya juga nggak merasa ada dengan tak kereta siapa yang mengatakan. Ya, mungkin itu semuanya adalah merupakan ya kodrat irodat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah Bapak Ibu sekalian mungkin pentingnya kita mengabdikan diri dengan tulus, apalagi panjenengan selaku aparatur sipil negara. Mohon aparatur sipil negara dimanapun berada, kita orientasinya adalah orientasi kita bertugas. Bahkan aparatur sipil negara yang ada di sana mempunyai nilai-nilai suci yang dinamakan core value, ya. Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara, dan itu harus kita lakukan, yang disingkat dengan ASN berakhlak itu. Apa itu? Yang pertama, bernya itu adalah berorientasi pada layanan. Jadi sekarang ASN sekarang beda dengan ASN dulu. Pejabat sekarang beda dengan pejabat dulu. Kepala madrasah sekarang beda dengan kepala madrasah dulu. Termasuk kepala kantor saat ini berbeda dengan kepala kantor saat itu. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu namanya pejabat itu kan minta dilayani, betul-betul. Iya. Tapi sekarang ini pejabat ASN itu harus berorientasi kepada pelayanan. Orientasi kita adalah melayani, bukan kita minta untuk dilayani. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau ditugaskan selaku guru, maka tugas utamanya bagaimana melayani anak didik kita. Bagaimana supaya anak didik kita ini mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik, kita fasilitasi dengan baik. Ini orientasinya adalah orientasi pada pelayanan. Ini yang harus kita pahami saja dari sekarang. Makanya kadang-kadang saya juga sering dilakukan, Pak Kepala Kantor kadang-kadang kok nyupir sendiri, ya tidak apa-apa selama saya bisa nyupir. Seringkali kalau Sabtu Minggu kegiatan kedinasan, saya kasihan juga supir motor Sabtu Minggu tak jak terus. Ya, suatu saat kadang-kadang kalau dekat itu kita datang sendiri dan sebagainya. Tapi pada saat itu mungkin hari-hari kerja seperti ini, mau nggak mau mungkin supaya bisa lebih efektif, ya kita harus ada fasilitas itu kita lakukan. Tapi bukan harus senantiasa itu harus kita minta untuk dilayani dan sebagainya. Begitupun Bapak Ibu sekalian, saya harapkan selaku ASN seperti itu. Yang kedua, akhlak, yaitu A itu akuntabel. Akuntabel artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kapan pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan? Kalau pekerjaan itu direncanakan dengan baik, disusun standar operasional pekerjaannya,
Kalau seorang guru yang gawe silabus, gawe RPP, terus untuk mempertanggungjawabkan setelah saya mengerjakan ini sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Ini namanya akuntabel. Jadi seluruh kegiatan itu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena panjenengan tidak loko-loko menerima gaji pokok dari pemerintah, menerima tunjangan profesi dari pemerintah. Ini semuanya sudah dapat tunjangan profesi saya. Tunjangan profesi itu hak atau apa? Tunjangan profesi itu sebagian dari hak atau bagian dari apresiasi pemerintah kepada kita. Apresiasi. Tapi kadang-kadang kita memandang itu hak atau kita kadang-kadang itu menganggap bahwa tunjangan profesi itu hak saya, sehingga telat 1 bulan, telat 2 bulan, tapi protes dan sebagainya itu hak saya. Padahal tunjangan profesi itu diberikan pada panjenengan untuk menghargai karena panjenengan sudah menjadi guru yang profesional. Dan tujuan tunjangan profesi itu sendiri dalam rangka untuk mempertahankan keprofesionalitas panjenengan. Makanya kalau kita kembali kepada peningkatan mutu pendidikan madrasah, itu ada 4 komponen yang harus dilakukan itu. Yang salah satunya adalah pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Apa 4 itu? Yang pertama, tata kelola. Tata kelola berarti kita harus paham tentang EDM kita. Apa EDM itu? Evaluasi diri madrasah. Ini Mas Iwan di sini juga menyusun EDM. Menyusunnya itu copy paste apa memang betul-betul sesuai dengan fakta? Ukur-ukur. Ini EDM itu sebenarnya kalau kita ingin membranding bagaimana MTSN 10 ini 5 tahun ke depan supaya nanti bisa tepat sasaran, maka kita harus awali dengan evaluasi diri kita, evaluasi diri madrasah kita. Bagaimana untuk mengevaluasi itu? Gunakan analisa SWOT yang paling sederhana itu. Yang pertama, strength. Apa sih kekuatan yang ada di MTSN 10 ini? Akomodir semua kekuatan yang ada. Oh, gurunya, PNS-nya sudah sekian banyak, dan tenaganya profesional. Di antara PNS itu ada yang hafid, ada yang hafidhah dan sebagainya. Ini salah satu potensi strength yang kita miliki. Di samping strength, di sana weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan yang apa di sini? Ternyata MTSN 10 itu adalah MTS yang ada di perbatasan. Mungkin orang sering membanding-bandingkan kebijakan Jawa Timur dengan kebijakan Jawa Tengah, sehingga pada saat kita mau merumuskan sesuatu, kita nanti mungkin bagi MTSN 3 itu mudah, tapi bagi MTSN 10 sulit karena ada bandingannya yang tidak selaras dengan kebijakan kita. Ini contoh saja. Ini bagian-bagian